Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarmu sekarang? Apa kamu sehat semua? Ya, bagus. Sehat ya, dan tetap semangat di PJJ minggu yang ke-9 ini. Adapun materi kita hari ini adalah tentang bereaksi pembatas. Bereaksi pembatas adalah zat-zat yang habis terlebih dahulu dalam suatu reaksi kimia. Dengan kata lain, bereaksi pembatas adalah bereaksi yang paling sedikit. Hal ini disebabkan zat-zat yang direaksikan tidak sesuai dengan perbandingan koefisien reaksinya, sehingga reaktan tertentu habis terlebih dahulu, sementara reaktan yang lain habis tersisa. Dengan catatan, koefisien dalam persamaan reaksinya menyatakan jumlah atom perbandingan mol dari senyawa-senyawa yang direaksikan. Nah, bagaimana menentukan reaksi pembatas? Ada beberapa cara. Yang pertama, persamaan kimia yang belum setara harus disetarakan terlebih dahulu. Yang kedua, menentukan jumlah mol yang diketahui dari masing-masing reaksi. Yang ketiga, menentukan jumlah mol masing-masing koefisien yang telah ditentukan dibagi dengan koefisiennya. Yang keempat, mencari apa yang ditanyakan. Dengan catatan, hasil bagi yang terkecil merupakan reaksi pembatas. Jika hasil bagi sama jumlahnya, maka kedua bereaksi habis bereaksi. Berikan contoh soal ya. Yang pertama, 0,5 mol N2 direaksikan dengan 3 mol H2 menurut reaksi sebagai berikut. N2 gas tambah H2 gas akan membentuk NH3 gas. Yang ditanya adalah, tentukanlah reaksi pembatasnya. Yang B, berapa liter NH3 pada keadaan STP standar yang dihasilkan. Nah, dalam penyelesaian di atas, yang pertama adalah selesaikan dulu persamaan reaksinya dan setarakan, yaitu N2 gas tambah H2 gas membentuk atau menghasilkan NH3 gas. Setelah disetarakan, koefisien N21, H23, NH32. Sehingga perbandingan yang di atas adalah 1:3:2. Nah, dari soal di atas yang diketahui mula-mula adalah N2 0,5 mol, H2 adalah 3 mol, sementara NH3 tidak diketahui. Nah, setelah berdasarkan koefisien reaksi di atas, maka yang habis bereaksi adalah 0,5 mol N2, H2 adalah 1 mol, dan NH3 adalah 2 mol. Nah, maka yang bersisa adalah N2 0, H2 2 mol, NH3 adalah 2 mol. Ini yang di sebelah kiri dikurang, yang di sebelah kanan dijumlah, maka didapatlah N2 0, H2 2, dan NH3 2 mol. Maka reaksi pembatas dari reaksi dan soal di atas adalah N2 sebesar 0,5 mol, karena itu adalah yang paling terkecil, yaitu dari hasil bereaksi ya. Yang kedua, B, mol NH3. Untuk mencari volume NH3 adalah mol NH3 dikali volume standar. Kita sudah belajar bahwa volume STP atau standar adalah 22,4. Maka kita harus mencari mol NH3 dulu. Mol NH3, koefisien NH3 dibagi koefisien yang diketahui mol tadi, yaitu reaksi pembatas adalah N2. 1 dikali mol reaksi pembatas, yaitu 0,5 sama dengan 1 mol. Sehingga mol NH3 didapatlah 1 mol. Maka volume NH3, mol NH3 dikali 22,4 liter menjadi 1 dikali 22,4
Hasilnya adalah 22,4 liter. Soal yang kedua. 22,4 liter gas SO2 direaksikan dengan 33,6 liter gas O2 pada keadaan STP membentuk gas SO3. Berapa gram SO3 yang terjadi jika ARS 32, HRO 16? Untuk menyelesaikannya tetap reaksikan dulu soal di atas, yaitu SO2 direaksikan dengan O2 akan menghasilkan SO3. Samakan koefisien reaksi, setelah itu didapat koefisien SO2 2, koefisien O2 1, koefisien SO3 adalah 2. Kemudian cari mol masing-masing berdasarkan yang diketahui di atas adalah SO2 22,4 liter. Molnya adalah yaitu 22,4 dibagi 22,4. Didapatlah 1 mol. Kemudian mol dari SO3 yaitu 33,6 dibagi 22,4. Didapatlah 1,5. Nah, yang paling terkecil di sini adalah 1. Maka mol per reaksi pembatasnya adalah 1 mol. Yang ditanya adalah massa SO3. Dicari dulu massa SO3, yaitu mol SO3 dikali MR SO3. Maka kita mencari mol SO3 dulu. Mol SO3, koefisien SO3 dibagi koefisien SO2. Itu yang diketahui ya sebagai reaksi pembatas. Dikali mol per reaksi pembatas. Dimasukkan 2/2 dikali 1 mol sama dengan 1 mol. Itulah mol SO3. Sehingga massa SO3 menjadi mol SO3 dikali MR SO3. Yaitu 1 kali 80. MR SO3 sudah tahu ya, kita cari sendiri. Sama dengan 80 gram. Itulah massa SO3. Kemudian kita masuk kepada bagaimana hubungan koefisien reaksi dengan persamaan reaksi. Ada beberapa cara, yaitu yang pertama A, perbandingan koefisien pada persamaan reaksi sebanding dengan volume gas pada keadaan suhu dan tekanan yang sama, TP sama ya. Contohnya, jika diketahui N2 gas direaksikan dengan H2 gas menghasilkan NH3 gas. Nah, yang diketahui volume N2 3 liter. Yang ditanya nanti berapakah volume H2 dan volume NH3, itu saya tanya. Nah, ditanya nanti perbandingan volume N2 banding H2 banding NH3. Nah, di dalam soal itu volume N2 berapa liter tadi? 3 liter. Maka volume H2 sama dengan koefisien ya H2 dibagi koefisien N2 karena N2 yang diketahui dikali volume yang diketahui yaitu N2, yaitu 3/1 dikali 3 liter sama dengan 9 liter. Volume NH3 sama ya, 3/1 dikali 3 liter sama dengan 9 liter tadi ya H2. Sekarang volume NH3, 2/1 dikali 3 liter sama dengan 6 liter. Maka perbandingan volumenya menjadi 3/9/6. Dikecilkan menjadi 1/3/2. Berikutnya adalah perbandingan koefisien pada persamaan reaksi sebanding dengan perbandingan mol. Contoh soalnya, N2 gas tambah H2 gas akan membentuk NH3 gas. Yang diketahui adalah massa N2 2,8 gram. Yang ditanya adalah di situ massa H2 dan massa NH3. Maka mula-mula kita harus mencari mol N2 dulu, yaitu massa dibagi dengan MR. Kita tahu MR N2 adalah
Ya, 2 kali air N. N airnya berapa? 14. Maka 2 kali 14 28. Sehingga mol N2 sama dengan massa per mR. 2,8 dibagi 28 sama dengan 0,1 mol. Setelah dapat mol, ini mol yang diketahui, mol H2, masukkan kembali koefisien H2 dibagi koefisien N2 dikali mol N2, itu yang diketahui tadi. Maka mol H2 3/1 dikali 0,1 mol sama dengan 0,3 mol. Sehingga massa H2 mol H2 kali mRH. Maka 0,3 dikali 2 sama dengan 0,6 mol. Nah, sekarang mencari mol NH3. Koefisien NH3 dibagi koefisien N2 dikali mol N2. Masukkan. Maka 2/1 dikali 0,1 menghasilkan 0,2 mol. Maka massa NH3 menjadi mol NH3 dikali mR NH3. Maka menjadi 0,2 mol dikali 17, hasilnya adalah 3,4 gram. Yang C, perbandingan koefisien pada persamaan reaksi sebanding dengan perbandingan jumlah partikel. Contohnya, N2 gas tambah H2 gas membentuk NH3 gas. Ya. Nah, setelah sama reaksinya, nah, yang diketahui adalah jumlah partikel N2 6,022 kali 10 pangkat 22. Yang ditanya jumlah partikel atau molekul H2 dan NH3. Sehingga perbandingan koefisien H2 banding NH3 adalah 3/2. Itu dilihat di atas ya. Dengan demikian jumlah molekul H2 sama dengan 3 kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Hasilnya adalah 18,07 kali 10 pangkat 23. Jumlah molekul NH3 2 kali 6,02 kali 10 pangkat 23 sama dengan hasilnya 12 kali 0,4 dikali 10 pangkat 23. Kita masuk kepada hidrat. Apa itu hidrat? Hidrat adalah zat yang dibentuk oleh ikatan kimia suatu senyawa dengan satu atau lebih molekul air. Jika garam berbentuk kristal dipanaskan, maka air akan keluar dari garam tersebut. Akibatnya, bangunan kristal yang tadinya stabil akan runtuh menjadi serbuk halus. Jika seluruh airnya meninggalkan kristal, maka hidrat berubah menjadi anhidrat atau bebas air. Senyawa berair kristal disebut juga senyawa hidrat. Contoh senyawa hidrat adalah MgSO4 7H2O. Maka MgSO4 7H2O senyawa hidrat, angka 7 menunjukkan jumlah air kristal. H2O adalah air kristal. Bila dalam senyawa hidrat jumlah air kristalnya tidak diketahui, maka dapat dituliskan dengan X atau N. Ini contohnya kita lihat ya. MgSO4.X H2O atau MgSO4.NH2O. Nah, untuk menentukan harga X atau N dapat digunakan perbandingan mol antara senyawa hidrat dengan air kristal. Air kristal dalam senyawanya dapat dihilangkan dengan pemanasan, sehingga senyawa hidrat akan mengalami penguraian. Contohnya, MgSO4.X-H2O solid dipanaskan, maka airnya akan menguap, hilang menjadi gas dengan reaksi MgSO4 solid, ini yang tinggal ya, sementara X-H2O menguap gas. BaCl2.2H2O solid dipanaskan, yang tinggal BaCl2 solid, dan yang menguap adalah 2H2O dalam bentuk gas. Nah, kita akan melihat atau menentukan kadar air kristal. Senyawa yang mengikat air disebut senyawa hidrat.
Jika senyawa hidrat ini dipanaskan, maka terbentuk senyawa anhidrat dengan pelepasan hidrat atau air seperti dalam senyawa berikut. BaCl2.2H2O akan membentuk BaCl2 tambah 2H2O. Itu menguap ya, yang 2H2O-nya. Bila kadar air dalam senyawa belum diketahui, biasanya kadar air kristal dinyatakan dengan lambang X. Nah, seperti di bawah ini, CuSO4.XH2O. Penentuan senyawa hidratnya. Untuk menentukan jumlah air kristal dalam senyawa hidrat dapat dihitung berdasarkan selisih Mr dari terhidrat dengan senyawa anhidrat. Kemudian dibagi 18, yaitu dari MrH2O. Contohnya, MrCuSO4.XH2O sama dengan 249,5. ArCu 63,5 S32O16H1. Yang ditanya adalah tentukanlah harga X. Untuk menyelesaikannya, MrCuSO4 kita cari sendiri ya, itu didapat 159,5 gram per mol berdasarkan AR di atas ya. Maka MrXH2O adalah 249,5 tadi dikurangi 159,5, didapatlah 90 gram per mol. Oleh karena MrH2O sama dengan 18, maka X sama dengan 90 per 18, didapatnya lah 5. Jadi senyawa hidratnya adalah CuSO4.5H2O. Inilah pelajaran tentang reaksi pembatas hari ini. Mudah-mudahan anak-anakku semua mengerti ya. Nah, jika lo belum mengerti, silakan bertanya melalui Classroom. Ini Ibu ada berikan beberapa soal, jawab dengan baik, tetap semangat dalam mengerjakannya, dan tetap stay at home supaya semua sehat. Oke semuanya, salam sehat, Tuhan memberkati.